pondok pesantren itu yang disebut dengan ilmu bilaghah, yaitu ilmu yang kategorinya masuk pada 12 fan, dan kajian-kajian ini menarik di pondok pesantren. Ketika kita mendalami sebuah lafaz, misalkan dalam sebuah kitab, misalkan di dalam kitab Sulamun Awraq ataupun dalam kitab Johar Maknun, misalkan ada lafaz yang terbentuk daripada bentuk majaziyah, ini anak-anak santri ini paling senang. Anak santri ini paling senang kalau sudah ngobrolin bab majaz biasanya. Nah, ini salah satu kajian-kajian unik para santri itu diantaranya adalah kajian-kajian yang monumental urusan bagian bab bilaghah ini. Dan kita jangan pernah sekali-kali meninggalkan fan ilmu balaghah ini, ilmu bilaghah ini, atau menurut orang Cianjur itu disebut dengan ilmu kresek. Ilmu bilaghah ini ilmu yang masya Allah tabarakallah. Seperti kita bisa menemukan dalam sebuah lafaz, misalkan ilmu bayan yang diserupakan kepada ad-duror, misalkan menjadi kajian menarik di kalangan santri. Lafaz durorul bayan atau lafaz durorul bayan ini diartikan dengan idofat sifat al mausuf, maka cara melogatinya adalah ilmu bayan bagaikan mutiara. Nah, kategori idofiyah majazi seperti ini dalam kategori santri kaum sarungan ini menarik untuk kita kaji, karena dalam kitab dalam lafaz durorul bayan ini bisa mencapai pada 6 tingkatan majaz. Bisa menggunakan tasbih baligh, bisa menggunakan majaz isti'arah, bisa menggunakan majaz bil kinayah, bisa menggunakan majaz isti'arah takhiliyah, Yusuf As-Sakaki dan sebagainya. Ini menarik kajian-kajiannya. Maka ketika seorang santri mendapatkan sebuah lafaz yang berbentuknya idofat majazi seperti durorul bayan ini, maka melogatinya diantaranya adalah ilmu bayan yang diserupakan kepada berlian. Kadang juga kita boleh mengartikan lafaz berlian ini dimaknai dengan makna yang mendekati identik secara makna daripada makna berlian itu sendiri. Biasanya suka dimaknai dengan makna wanita yang cantik misalkan. Maka boleh kita menggunakan makna dalam lafaz durorul bayan ini bukan maknanya ilmu bayan bagaikan mutiara, tetapi boleh menggunakan ilmu bayan bagaikan wanita yang salihah yang cantik. Itu masuk pada kategori majaz isti'arah bil kinayah. Dan santri ini mampu mentakrir atau menetapkan sebuah makna tersebut. Jadi ketika sebuah lafaz durorul bayan itu masuk pada kategori majaz bil kinayah, wa takriruha ayyuqala, dan itu biasanya jadi takrir. Wa takriruha ayyuqala syubiha, diserupakan antara lafaz-lafaz yang berkaitan dengan berlian ini, dengan ilmu bayan ini kepada berlian. Maka berlian ini dimaknai dengan makna yang fi ghairi ma wudi'alahu. Ini masuk pada kategori majaz isti'arah bil kinayah. Anak santri itu unik bisa mentakrirnya dengan bahasa wa takriruha ayyuqala syubiha ilmu bayan bil mar'atis sholihatil jamilah. Misalkan diserupakan ilmu bayan ini kepada wanita yang cantik dan sholihah. Harus ada nisbat jami' bijami'il rogbati fi kullin misalkan, atau bijami'il mahabbati fi kullin, bijami'il hasanati fi kullin. Dzukirul musyabbah alladhi huwa ilmul bayan wa hudhifa minhul musyabbah bi alladhi huwa almar'atul jamilatus sholihah ala sabilil majaz bil isti'arah, ala sabilil majaz bil isti'arah bil kinayah. Nah, ini unik. Anak-anak santri ini harus mampu mengapresiasikan makna-makna yang ada di dalam makna-makna sebuah lafaz, karena di dalam lafaz ini ada beberapa makna, bahkan bisa berjuta makna dalam satu lafaz ini. Maka seorang santri kaum sarungan harus mampu menterjemahkan secara global, secara tafsiri atau secara ijmali dengan menggunakan literasi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tetap menyeimbangkan juga dengan hasanah keilmuan kita. Jadi jangan lupa untuk kaum sarungan, jangan pernah meninggalkan kajian-kajian kitab bilaghah, kitab-kitab alat, kitab-kitab perabot, kitab-kitab yang menjadi dan membantu makna-makna yang sebenarnya untuk ta'diyatul makna maksud, mendatangkan makna-makna yang akan kita maksud, makna-makna yang tepat pada sasarannya, agar tidak terjadi, agar tidak masuk pada kategori golongan-golongan orang-orang yang
kategorinya main realitas dan main tekstualitas, tetapi menggunakan ditimbang dengan hasanah keilmuan. Ada kalanya kita harus menggunakan majaz, juga ada kalanya kita harus menggunakan hakikat.